Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dan nanti kita akan membacakan secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan,
ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Amsal, hikmat menyangkut moral dan juga akal budi. Hikmat memungkinkan seseorang untuk hidup dalam dunia yang diatur oleh Allah secara moral, tanpa berenang melawan arus. Arus yang diikuti oleh seorang ialah sistem keteraturan moral milik Allah, bukan pendapat-pendapat orang yang sedang berlaku. Amsal mengajar seseorang untuk bersikap cerdik dan berhikmat dalam menangani urusan pribadi, sementara kita mengikuti prinsip-prinsip Allah. Oleh karena Allah selalu bersifat konsisten, apa yang Ia kehendaki juga adalah apa yang dikemukakan oleh hikmat. Orang yang bijaksana adalah seorang yang berjalan selaras dengan tata tertib moral Allah, berjalan selaras dengan etika sopan santun yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam Amsal 13 hari ini yang kita renungkan bersama, kita diingatkan kembali untuk perlunya menjadi bijak di dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tua seharusnya mendidik anak-anaknya sejak dini untuk berlaku bijak, baik dalam menerima nasihat, untuk menjaga dan menggunakan mulutnya untuk berhati-hati dalam berbicara. Sederhananya, mulut tidak boleh berbicara lebih cepat sebelum otaknya berpikir. Kalau meminjam kata-kata Cah Lontong, bahwa mikir dulu sebelum berbicara. Mengapa demikian? Karena orang yang bijak mengasihi orang yang mengoreksinya. Orang bijak mengasihi orang yang menasehatinya. Orang bijak mengasihi orang yang mengingatkannya, dan juga menghargai orang yang mengajari serta membimbingnya. Namun orang bebal sibuk untuk meremehkan nasihat, sibuk untuk meremehkan orang yang memberi nasihat. Orang bebal sibuk untuk menolak nasihat dan ajaran. Orang bebal sibuk sekali untuk mencari beribu alasan untuk menolak teguran dan ajaran. Orang bebal sibuk untuk mengkritik, sibuk untuk mencari celah, serta menyebarkan berita-berita jelek dengan mulutnya. Karena memang orang-orang bebal tidak akan mau menerima nasihat. Orang bebal tidak mau menerima masukan. Orang bebal tidak mau berubah ke arah yang baik dan benar. Orang bebal tidak mau menerima ajaran yang baik. Bahkan mereka akan berontak, melawan, dan mengejeknya kembali. Mengapa demikian? Ya karena hatinya memang bebal dan keras kepala. Oleh sebab itu, dalam pasal 13 hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jauhi dan jangan bergaul dengan orang bebal, dengan mulut serta kelakuannya yang akan merusak kebiasaan dan tingkah laku yang baik. Dan sebaliknya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk apa? Belajar menerima setiap nasihat-nasihat yang baik, serta bergaul juga dengan komunitas yang baik
dan benar, sehingga kita dapat berjalan dengan tata tertib moral Allah. Maka akibatnya kita akan selalu dalam proses bertumbuh yang baik, sehingga dapat menggunakan dan menjaga mulut kita dengan baik pula. Maka hal tersebut juga dapat berdampak sangat besar di dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam perilaku sehari-hari kita dengan disiplin moral yang baik, sehingga tidak menjerumuskan diri kita dalam pergaulan-pergaulan yang buruk yang dapat mengakibatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kita rusak. Namun bagaimana kalau ajaran dan nasihat-nasihat yang baik dan benar tidak diterima, diremehkan, atau ditolak oleh seseorang atau seorang anak? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi disiplin. Anjuran untuk mendisiplin anak melalui hukuman badan masih harus tetap diberlakukan pada saat ini, agar anak yang salah jalan bisa kembali kepada kebenaran. Prinsip firman Tuhan tentang pendidikan anak adalah bahwa setiap orang tua bila perlu harus menguatkan hati untuk apa? Menghajar. Dengan maksud mendidik, bukan untuk menyiksa anak yang mereka kasihi. Itu kita bisa dilihat dalam Amsal 13 ayat 24. Dan dalam surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa Allah menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Sederhananya, kalau nasihat dan bimbingan itu sudah tidak bisa didengarkan lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, gunakan tongkat untuk mengajarnya. Namun dalam pengertian yang baik, bahwa tongkat untuk mendidik, bukan untuk menyiksa ataupun menginginkan kematiannya. Yang perlu kita pahami bersama bahwa tongkat digunakan pada saat-saat di mana begitu sudah banyak cara yang digunakan, namun toh nyatanya tidak bisa membawanya kembali. Maka tongkat harus digunakan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami selalu diingatkan kembali untuk menerima setiap nasihat, untuk menerima setiap teguran, menerima setiap masukan untuk membimbing, membentuk hidup kami ke arah yang baik. Ajar kami rendah hati, lembutkan hati kami ya Tuhan, ketika kami ditegur, ketika kami dinasihati, agar hidup kami menjauhi pergaulan yang buruk, menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, dan kami terus berakar dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap